Ketika kita mendapati masalah, bahwasanya pastikan ketika kita mendapati masalah, yaitu adalah kemampuan kita untuk menata kesabaran kita. Itulah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Malik. Karena sesungguhnya kata sabar itu merupakan sebuah kata kunci dalam kehidupan iman. Makanya salah satu amal yang tidak pernah Allah ceritakan detail balasannya, sebagaimana Allah menceritakan detail balasan bagi orang yang sedekah, membaca Al-Quran, sholat syuruk, tapi tidak berlaku kepada orang yang bersabar. Kenapa Allah tidak pernah detailkan pahala orang yang bersabar? Maka dikatakan di dalam salah satu ayatnya surat Az-Zumar ayat yang ke-10, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Pahala orang yang bersabar itu pahalanya tiada batas. Untuk menerangkan kepada kita, kesabaran itu merupakan salah satu sifat yang paling Allah cintai. Imam Ahmad berkata, Allah terangkan 90 kali perintah tentang bersabar jauh lebih banyak daripada kata syukur. Karena sesungguhnya kesabaran itu merupakan kunci pada setiap masalah yang kita hadapi. Makanya sampai para ulama terdahulu itu berkata, kedudukan sabar pada iman sebagaimana kedudukan kepala pada tubuh. Kalau kita memiliki tubuh, kita kehilangan tangan, kehidupan masih berlanjut. Kita kehilangan kaki, kehidupan masih berlanjut. Tapi kalau kita kehilangan kepala, selesai sudah perkara kehidupan kita. Karena tidak ada orang yang masih melanjutkan kehidupan tanpa kepala. Makanya kedudukan sabar itu sangatlah besar. Maka sikap yang paling tepat adalah harus dihadapi dengan kesabaran. Karena kalaupun tidak bersabar, masalah itu tetap ada. Dan kalau kita sikapi dengan ketidaksabaran, malah justru menyempitkan dada dan jiwa kita. Tapi kalau kita hadapi dengan kesabaran, maka Allah akan memberikan sesuatu yang manis pada setiap kesabaran yang diberikan oleh setiap mukmin. Karena Allah ketika memberikan ujian, salah satu hikmahnya, Allah itu pengen lihat siapa yang bersabar dan siapa yang tidak bersabar. Tahukah kita kenapa Allah menutup surat Al-Asr dengan kata-kata yang sangat indah? Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata, kenapa Allah menyebutkan wa tawasau bil haqqi, saling menasihati dalam kebenaran, lalu saling menasihati dalam kesabaran. Padahal kata al-haq itu puncak dari kebaikan, itu kata al-haq. Tapi kenapa kata al-haq itu disebutkan dulu, baru setelah itu penutup ayat surat Al-Asr itu dengan kata as-sabr? Imam Syafi'i berkata, berapa banyak orang yang berjalan di atas kebenaran belum tentu dia mampu bersabar. Karena kesabaran itu merupakan salah satu sifat orang yang beriman. Makanya orang-orang yang ketika mereka mendapatkan kesulitan, kesabaran itu memberikan kepadanya satu kebaikan yang besar. Berapa banyak seorang yang mereka bersabar, Allah akan berikan kunci-kunci kemenangan yang Allah tidak pernah berikan kepada mereka yang tidak bersabar. Kesabaran Rasulullah 13 tahun di kota Mekah berbuah manis. Dengan kesabaran, beliau mendapatkan kota Madinah dan kota Madinah memenangkan Rasulullah SAW. Saya pernah mendapati sebuah kisah nyata, ada seorang ustadz mendapati timnya betul-betul nguji kesabarannya. Tapi Masya Allah sang ustadz itu bersabar, tidak menyikapi dengan kemarahan membabi buta. Kemarahannya adalah kemarahan yang wajar, tapi dia sikapi dengan kesabaran. Tanpa dia tahu pada saat dia bersabar itu, Allah sedang merencanakan sebuah tim yang membantu beliau dalam dakwah yang jauh lebih baik daripada tim sebelumnya yang menguras kesabarannya. Banyak perkara-perkara yang semacam itu sering kita peroleh dan sering kita dapatkan. Makanya kesabaran merupakan kepala dalam kehidupan ibadah kita kepada Allah. Makanya kesabaran inilah yang menjadikan seseorang itu bisa menikmati setiap ujian yang Allah berikan. Karena kita paham, kalaulah semuanya dimudahkan untuk kita, lalu dari mana kita akan mendapatkan pahala kesabaran? Kalau semuanya dimudahkan untuk kita, lalu cara kita untuk menggugurkan dosa dan kemaksiatan kita lalu lewat apa? Kalau seorang ibu ketika mendidik anaknya gampang, tidak pernah nangis, tidak pernah rewel, tidak pernah dalam kondisi membuat dia tertekan. Kalau semuanya gampang ketika mendidik anak, lalu dari mana sang ibu akan gugur dosanya kalau dia mendidik anak itu begitu mudah? Kalau ada seorang istri mendapati suaminya begitu gampang, malah kita bingung dari mana kamu akan mendapatkan pahala kesabaran sebagaimana sabarnya Asiyah ketika menghadapi Fir'aun. Semuanya itu pasti berisi di dalam kebaikan. Makanya ada orang-orang yang mereka nanti dimasukkan oleh Allah ke surga karena kesabarannya. Dan ingat, belum tentu setiap orang itu walaupun dia berilmu, dia sabar. Karena kesabaran itu merupakan salah satu teknik
jiwa yang berat sebagaimana teknik ikhlas di dalam hati kita. Tapi kesabaran itu merupakan salah satu sifat orang-orang yang mereka itu dimuliakan oleh Allah dengan sifat kesabaran mereka. Makanya Allah memuliakan ulul azmi, para rasul ulul azmi, ada Nabi Musa, Isa, Ibrahim, Muhammad, karena kesabaran mereka. Dan kesabaran itu selalu berbuah manis karena Allah tidak pernah menyelisih janjinya. Makanya kalau ada mendapati masalah, tidak usah kita gugat masalah itu. Tapi pastikan setiap kita mendapati masalah, kita akhirnya berpikir kebaikan. Kalau Allah tidak memberikan ujian pada kehidupan kita ini, malah kita bingung dari mana kita akan mendapati pahala yang besar di sisi Allah. Kalau Allah tidak memberikan kesulitan pada kehidupan kita yang menyuruh kita bersabar, lalu dari mana kita akan terpadamkan dosa-dosa dan kemaksiatan kita? Kalau kita tidak diberikan kesulitan sampai kita bersabar, nanti malah bingung apa yang memantaskan kita untuk memasuki surga. Padahal kita paham apa ucapan para malaikat ketika menyambut manusia ketika menginjakkan kaki di surga. Ucapannya para malaikat adalah salamun alaikum bima sabartum. Maka malaikat itu ketika menyambut para penduduk surga ketika menginjakkan kaki di surga, ucapan malaikat itu apa? Salamun alaikum bima sabartum. Selamat ya atas kesabaran kalian. Seakan-akan Allah ingin menyampaikan kepada kita, penduduk surga itu identik dengan kesabaran. Jadi malaikat itu mengatakan salamun alaikum bima sabartum. Selamat ya atas kesabaran kamu. Seakan-akan kalau orang itu tidak pernah bersabar di dunia, terus yang memantaskan dia masuk surga itu apa? Makanya orang-orang yang mereka memasuki surga, separuhnya penduduk surga itu orang-orang yang bersabar dalam kehidupan dunia. Sabar menghadapi rezekinya, sabar menghadapi setiap masalah yang dia jumpai, sabar menghadapi anak yang terkadang memiliki kekurangan-kekurangan yang tidak pernah dia pikirkan. Kesabaran itulah yang menjadikan seseorang itu dipantaskan oleh Allah untuk memasuki surga. Kenapa Nabi diberikan sakitnya lebih berat daripada sakitnya kita? Kenapa Nabi itu diberikan sakratul maut lebih berat daripada kita? Karena Allah ingin memberikan puncak kesabaran kepada Nabi di dunia supaya Nabi layak mendapatkan puncak kenikmatan di surga. Bukankah Nabi kalau sakit 2 kali sakitnya kita? Bukankah Nabi kalau beli sakratul maut sebagaimana keterangan Imam Qurtubi, sakratul mautnya Nabi itu 2 kali sakratul mautnya kita. Kalau kita sakratul maut orang biasa saja sudah berat, apalagi Nabi 2 kali sakratul mautnya orang biasa. Kenapa Nabi, orang yang paling dikasihi oleh Allah, orang yang paling diridhai oleh Allah, orang yang memiliki keridhaan Allah yang paling besar, tapi justru sakitnya paling berat, sakratul maut yang paling berat? Karena Allah ingin dengan puncak kesabaran yang diberikan Nabi di dunia yang sebentar, maka Allah memiliki alasan untuk memberikan puncak kenikmatan kepada Nabi di surga. Makanya pemimpin penduduk surga siapa? Bukan Nabi Adam, bukan Nabi Nuh, bukan Nabi Ibrahim, bukan Nabi Musa. Tapi pemimpin penduduk surga itu adalah Rasulullah SAW. Ujian Nabi bukan hanya umatnya yang pada saat itu dalam kondisi jahiliyah yang tidak beriman kepada Allah. Sampai sakitnya pun menjadi ujian terbesar bagi Rasulullah SAW. Makanya kalau kemudian kita mendapati ada masalah pada kehidupan kita, pastikan tameng yang kita miliki untuk menjadi perhiasan adalah sifat kesabaran kita. Minta kepada Allah supaya kita diberikan kesabaran. Kalau tiba-tiba ada perkara yang menguji betul kehidupan kita, ambil air wudhu, mintalah kepada Allah, Rabbana afrik alaina sabra wa sabbit aqdamana. Ya Allah, berikanlah aku sifat kesabaran. Karena kita pun kalau mendapati masalah tidak bersabar, kadar masalahnya pun tetap akan sama, bahkan bertambah. Tapi kalau kita sikapi dengan kesabaran, Allah yang akan bekerja untuk menolong orang yang bersabar. Karena Allah berfirman, innallaha ma'as sabirin. Karena Allah itu bersama dengan orang yang bersabar. Maka itu yang ketiga. Berarti disitulah kita akhirnya paham, merubah masalah menjadi anugerah. 1, mulai dengan kata-kata yang baik. Ayo kalau kita menyikapi wabah ini, ucapkanlah kata-kata yang baik. Semoga sebelum Ramadan selesai, semoga yang hamil segera melahirkan dalam kondisi yang baik. Semoga kondisi ekonomi juga membaik. Semoga rekan-rekan kita para ustadz, rekan-rekan yang bekerja non formal akan mendapatkan pertolongan dari Allah. 1, perhatikan kata-kata yang baik. Jangan mengucapkan kata-kata yang akan menjadi sesuatu yang kita sesali. 2, jangan terburu-buru. Belajarlah untuk merenung sembari kita melihat evaluasi pada kehidupan kita. Dan yang ketiga, pastikan ketika kita mendapati masalah, berikanlah kesabaran.
kedudukan sabar itu sebagaimana kedudukan kepala dalam tubuh yang tidak akan bisa digantikan dengan apapun. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Orang yang berjalan di atas yang benar aja belum tentu dia bersabar. Dan sabar adalah pertolongan Allah supaya memantaskan kita untuk mendapatkan surga dengan kesabaran. Bukankah hidup ini adalah ujian dan gelombangnya tidak bisa dikalahkan kecuali dengan sampan, kecuali dengan perahu kesabaran menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Apa yang keempat, yang kelima, dan yang keenam? Insya Allah kita akan lanjutkan besok pada sesi yang ketiga. Sudah kita bahas 3, besok kita bahas 3 atau 4 poin. Apa yang harusnya kita lakukan kalau kita sedang mendapati masalah, supaya jangan sampai masalah itu menjadikan kita frustasi, masalah tidak layak menjadikan kita depresi, apalagi mati bunuh diri. Masalah itu bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan. Orang kafir pun banyak yang mendapatkan masalah, apalagi orang yang beriman kepada Rabb ketika surga itu identik dengan berbagai